Oke, halo semuanya, kali ini kita akan membahas kota gaib, yaitu kota Saranjana. Baru-baru ini viral penampakan diduga kota gaib Sarayana muncul di hasil foto sebuah kota di Pulau Kalimantan sana yang katanya merupakan kota gaib. Yang tidak boleh melakukan banyak hal dan manajer gue tidak boleh mandi sampai kita cabut dari kota itu. Nah, ini adalah urban legend dari Pulau Kalimantan. Banyak juga yang udah ngebahas ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi aja di sini. Siapa tahu masih ada yang belum tahu. Karena beberapa minggu yang lalu juga, di akhir-akhir tahun 2022, ada sebuah foto yang aneh, yang mana di dalam foto tersebut kota Saranjana ini tertangkap oleh kamera, sehingga kota Saranjana pun kembali lagi viral. Udah bolak-balik nih viral kota Saranjana. Kita akan bahas itu, kasus-kasus yang berkaitan sama kota-kota Saranjana, setelah kita kenal dulu sama kota gaib ini. Nah, jadi kota Saranjana ini adalah kota gaib yang berasal dari Pulau Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Selatan. Dan ini sudah menjadi urban legend di sana. Hanya orang-orang yang ditakdirkan dan punya kemampuan mata batin aja yang bisa melihat kota gaib tersebut. Kota ini digambarkan dengan teknologi yang sangat maju. Terlihat dari gedung-gedungnya yang menjulang tinggi dengan megah dan indah. Banyak mobil-mobil mewah dan canggih, jalanannya cukup luas dan gak banyak lobang, masyarakatnya juga cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi ya mereka bukan manusia, mereka itu makhluk gaib. Cuman dari yang aku baca, garis antara bibir dan hidung mereka itu tidak ada. Terus ada lagi yang bilang kalau telinga mereka runcing, udah kayak bangsa elf gitu. Tapi nggak diceritakan sih kalau dia punya sayap. Ya mungkin elf tanpa sayap. Tapi ada juga yang bilang kalau masyarakat kota Saranjana itu adalah manusia yang memang levelnya itu dia bisa memasuki kota gaib tersebut. Dan dia memilih untuk tinggal di sana. Jadi levelnya udah beda sama manusia biasa. Untuk kehidupan masyarakatnya itu seperti apa? Ya sama seperti manusia cuy. Ada aktivitas pasar, ada aktivitas belajar mengajar di sekolah, dan lain-lain. Samalah kayak kehidupan manusia pada umumnya. Terus menurut masyarakat setempat, kalau kita datang dengan niat menemukan lokasi tersebut, maka kita tidak akan menemukannya. Ya mungkin kita bisa menemukan titik lokasinya, tapi ya paling kita itu hanya menemukan hutan, bukan sebuah kota. Untuk lokasi kotanya sebenarnya ada 3 versi, cuman kalau ku lihat-lihat ini merujuk ke Pulau Laut. Versi yang pertama itu bilangnya di Pulau Laut. Versi yang kedua ada yang bilang di Teluk Tamiang, dan itu di Pulau Laut juga. Terus yang ketiga bilangnya ada di Desa Oka-Oka, dan itu ada di Pulau Laut juga. Jadi semuanya itu merujuk ke Pulau Laut. Cuman yang versi yang ketiga yang Desa Oka-Oka itu yang lebih spesifik. Tapi kalau kita searching sekarang di Google Map, kota Saranjana, ada sih titik lokasinya dan deket sama Oka-Oka juga. Cuman ya dari foto yang ada di Google Map-nya, kayaknya bukan foto kotanya sih. Ini foto kapal. Yang ini foto pulau. Tapi bentar, kok kayak ada siluet gedung-gedungnya ya? Ini kayaknya karya dari seseorang. Yang ini lagi, nggak percaya aku kalau bentukan kota Saranjana itu kayak gini. Tapi sebenarnya di peta modern ini kota Saranjana itu tidak ada. Kotanya pun juga nggak ada. Tapi kalau kita melihat peta lama yang dibuat oleh Bapak Salomon Muller, dia orang Belanda, dia buat peta ini pada tahun 1845. Nah, di peta tersebut tertulis Tanjung Saranjana. Nah, loh, kenapa di peta lama ada nama Saranjana? Sedangkan di peta modern itu tidak ada. Kalau kita bilang Bapak Salomon salah dalam membuat petanya, itu kayaknya kurang pantas coy. Karena Bapak Salomon ini ahli gitu. Dia udah ikut pelatihan dalam memetakan daerah. Terus dalam kamus Belanda juga, karya Peter Johannes Vet, di sana tertulis nama Saranjana. Tulisannya kayak gini. Saranjana kapan de Zuid OZC van Pulau Laut, well Kailan and Borneo Zuid Ospun is gelegen. Yang artinya, Saranjana, tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yang merupakan pulau yang terletak di bagian tenggara Kalimantan. Jadi intinya, dulu itu Saranjana itu ada, sampai tercantum namanya di dalam peta, dan tercatat di dalam kamus Belanda. Cuman sekarang yang namanya Saranjana itu udah nggak ada. Dalam administrasi Kabupaten Kota Baru, Pulau Laut itu kan termasuk ke dalam Kabupaten Kota Baru. Nah, dalam administrasinya itu nggak ada yang namanya kota Saranjana. Harusnya, kalau memang dari dulu udah ada nama Saranjana, seharusnya sekarang masih ada juga dong nama Saranjana dalam administrasi Kabupaten Kota Baru. Kenapa nih nama Saranjana nggak ada dalam administrasi Kota Baru? Dan mana kotanya? Kota yang canggih itu mana? Kalau dulu memang ada. Karena kurang logis aja gitu kan. Kalau memang Saranjana itu gaib, dari dulu memang gaib,
ngapain ditulis sama orang Belanda lagi? Apakah Saranjana ini memang kota gaib, terus dia memang menampakkan diri di zaman dulu, tahun 1800-an itu, terus seiring berjalannya waktu, dia menghilangkan dirinya, menjadi kota tak kasat mata? Atau ini menurutku ya, kita berpikir logis saja, kita berusaha untuk logis, bisa jadi Saranjana itu memang ada, kemudian kota itu entah hancur atau entah gimana, sehingga peradaban di kota tersebut hilang. Jadi wilayah kota Saranjana itu jadi rata gitu kan, terus namanya juga udah nggak diingat lagi, karena orang-orang Saranjananya juga udah tewas semua misalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, nama tempat itu bukan lagi Saranjana, udah diganti. Karena kan udah biasa gitu, pergantian nama-nama kota. Jakarta aja dulu namanya Batavia. Dari Batavia berubah jadi Jakarta. Nah, menurutku mungkin aja Saranjana juga begitu. Dia mungkin dulu ada, tapi udah musnah gitu. Tapi ya ini pendapatku tanpa dasar sih. Asal berpendapat doang. Terus untuk asal-usulnya, aku sebenarnya kurang tahu ya coy. Ini asal-usul urban legend ini dari mana? Peristiwa apa yang mendasari munculnya ide tentang kota gaib Saranjana? Beda sama kayak urban legend yang udah pernah kita bahas, Elevator Game dan The Bunnyman. Kalau itu kan setidaknya ada gitu. Kalau dulu memang ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan sama urban legend. Dulu ya, dulu. Nah, kemungkinan urban legendnya dari sana. Minimal ada dasarnya lah gitu. Nah, kalau kota Saranjana, karena aku nggak bisa nemu asal-usulnya dari mana, ya kan, awalnya itu cemana bisa ada cerita ini, jadi ya menurutku ini adalah urban legend tanpa dasar. Karena nggak ada gitu, entah ceritanya di tahun 1200, ada seorang pemuda memasuki kota Saranjana, itu aku nggak nemu coy. Nah, mungkin kalian yang orang-orang sana, orang desa Oka-Oka dan sekitarnya, mungkin kalian lebih tahu asal-usul urban legend ini. Boleh banget tulis di kolom komentar. Ya, sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan sama kota Saranjana, tapi itu setelah urban legend kota Saranjana ada, yaitu masih baru-baru ini gitu coy. Kayak tahun 80-an, terus ke atasnya lah. Jadi kalau kita bilang kasus-kasus itu yang melahirkan urban legend kota Saranjana, menurutku sih enggak. Tapi kalau kita bilang kasus-kasus itu menguatkan kesan dari kota Saranjana, itu iya. Jadi untuk asal-usulnya itu dari mana, dari peristiwa apa, kita tidak tahu. Nah, sekarang kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kota Saranjana. Ini adalah peristiwa yang paling heboh di masyarakat Kota Baru. Karena pada tahun 80-an, masyarakat Kota Baru ini kebingungan dengan datangnya kiriman alat berat dari Jakarta yang kata kurirnya itu harus diantar ke alamat di kota Saranjana. Warga setempat bingung gitu ya kan. Bang, kota Saranjana itu di mana ya bang? Waduh bang, di sini nggak ada yang namanya kota Saranjana bang. Nah lo, bikin bingung gitu kan. Dan kalau kita berpikir ini adalah prank, mungkin ada orang iseng yang menggunakan alamat Saranjana. Kalau itu sih terlalu niat cuy. Terlalu niat. Karena pesanan alat berat ini bukan COD. Pesanan alat berat ini udah dibayar. Dan itu harganya mahal coy. Di salah satu artikel yang aku baca, kalau nggak salah kompas.com atau apalah itu, aku sempat baca harganya itu sampai miliaran coy. Terlalu niat nggak tuh kalau kita bilang ini prank? Dan apa untungnya juga ngeprank di tahun 80-an? YouTube sama TikTok kan belum ada gitu. Konten kreator belum ada. Untuk gimana nasib alat-alat berat itu ke depannya, aku kurang tahu. Apa dikembalikan atau dibagi-bagikan ke masyarakat setempat, aku kurang tahu. Karena dari yang aku baca, nggak ada yang membahas itu. Mungkin buat kalian yang tahu, boleh tulis di kolom komentar. Jadi ada cerita juga tentang kapal feri ini. Aku nggak tahu ini tahun berapa karena nggak dituliskan. Jadi ada kapal feri yang mau berlayar dari pelabuhan Tanjung Serdang, ini di bagian pulau lautnya, mau nyebrang ke pulau Kalimantannya. Daratan luasnya itu Kalimantan. Taulah ya maksudku ya. Mau ke pelabuhan Batu Licin itu. Nah awalnya kapal feri ini rame, Bapak Ibu. Penuh dengan penumpang. Tapi sesampainya di pelabuhan Batu Licin, penumpangnya itu nggak ada. Jadi kapal ferinya itu cuma ngabisin minyak doang. Nggak tahu tuh kemana penumpangnya tadi. Apakah para penumpang itu tadi memang warga gaib kota Saranjana? Atau ada sesuatu yang lain yang terjadi di kapal itu? Siapa tahu ya kan awak kapal membunuh penumpangnya semua. Terus bilang aja kosong. Kalian di sini ada yang tahu nggak tentang Mas Ari Lasso dan Ada Band? Kalau kalian nggak tahu, kalian mungkin masih muda banget. 2005 itu kita tur 3 bulan selama untuk 30 kota. Sama Ada Band juga. Kotanya namanya kota, nanti tolong disensor. Ini sampai masuk berita juga. Jadi Mas Ari Lasso dan Ada Band, kayaknya nggak cuman mereka, masih ada lagi band-band yang lain. Tapi Mas Ari Lasso ceritanya sama Ada Band. Nah pada saat itu mereka sedang melakukan tur 30 kota di Indonesia. Dan salah satunya termasuk kota Saranjana.
Menurutku ya, kayaknya pada saat itu dia nggak tahu kalau kota Saranjana itu adalah kota gaib. Dan sampailah pada saatnya mereka ini tur di kota Saranjana. Awalnya mereka di briefing agak aneh coy, sama panitianya. Jadi dibilangnya, nanti kepala produksinya nanti nggak boleh mandi dari awal mereka masuk ke kota Saranjana sampai mereka keluar lagi dari kota Saranjana. Kepala produksinya nggak boleh mandi. Mereka rencananya menginap di sana di kota Saranjana itu sampai 3 hari. Nah, selama 3 hari itu kepala produksinya nggak boleh mandi. Kenapa cuman kepala produksinya yang melakukan itu? Karena itu dianggap kayak kepala produksinya inilah yang mewakili semua. Dan disampaikan juga kalau ada hal-hal yang aneh saat manggung atau saat konser, itu dicuekin aja. Mau itu nanti penontonnya aneh, atau usia penontonnya campur-campur, ada yang anak kecil, orang dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek. Mau itu tempat konsernya agak beda, pokoknya dicuekin aja. Pokoknya Mas Ari Lasso datang ke sana, hari hanya manggung, nginep 3 hari, terus kepala produksinya nggak boleh mandi. Udah, habis itu pulang. Nah, jadi briefingnya memang agak aneh coy. Terus sampailah mereka di tempat manggung. Tempatnya itu stadium gitu coy. Muat sampai sekitar 12.000 sampai 15.000 orang. Cuman kan biasanya kalau stadium yang agak besar gitu, pintu masuk dan pintu keluarnya itu pasti lebih dari 1. Nah, di sini, di tempat Ari Lasso dan kawan-kawannya manggung ini, pintunya cuma 1. Itulah pintu masuknya dan itulah pintu keluarnya. Terus masuklah Mas Ari Lasso ini sama kawan-kawan dari pintu itu dengan menggunakan mobil. Terus mobilnya itu diparkir di samping panggung. Singkat cerita, mereka pun manggung lah. Dan memang penontonnya ini aneh cuy. Biasanya kan kalau nonton konser itu dia agak heboh gitu. Agak-agak rusuh lah, heboh, joget-joget. Nah, di sini itu enggak. Kata Mas Ari Lasso itu mereka itu kayak bikin kelompok. Jadi kayak ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, mereka narinya itu seperti itu, berkelompok-berkelompok. Dan mereka joget nggak ngikutin lagu. Kayak misalnya di lagu ini joget, terus di pertengahan lagu diem, santai gitu. Terus kadang-kadang joget lagi, kadang-kadang diem lagi. Nah, itu tuh yang aneh sama penontonnya. Para penontonnya itu kayak asik sendiri gitu cuy. Terus singkat cerita ini udah selesai manggung. Lagu terakhir udah selesai. Konser itu kan ditutup dengan kembang api gitu kan. Gitu lagunya selesai, muncullah kembang api, dardur-dardur. Gak sampai 5 menit katanya, sekitar 3 atau 4 menit. Penontonnya langsung sepi pak. Dan ini bukan cuma Mas Ari Lasso aja yang ngalamin. Kawan-kawannya juga ngalamin itu. Bayangkan coy, antara 12 sampai 15.000 penonton bisa sepi dalam waktu kurang dari 5 menit dengan 1 pintu keluar. Gimana tuh logikanya? Sebenarnya bukan langsung kosong, masih ada orang di sana. Kayak ada beberapa ratus lah. Cuman kan dari sekian ribu orang tinggal sesepi itu gak logis gitu. Nah, Mas Ari Lasso ini berusaha berpikir logis gitu kan. Dia gak mau berpikir yang gaib-gaib. Makanya dia kagum gitu. Ternyata penonton di kota ini tertib gitu kan. Makanya cepet banget keluar dari stadium gitu. Karena saking tertibnya. Tapi yang lain, kawan-kawannya Mas Ari Lasso ini udah bertanya-tanya. Iya ya, kok sepi ya? Mas Ari Lasso masih berusaha berpikiran logis. Oh, mungkin penontonnya itu masih di luar stadium gitu kan. Wajar aja gitu. Nah, logisnya kan seperti itu tuh. Kalau di dalam sepi ya mungkin di luar masih rame. Terus mereka naik mobil dan keluarlah. Ketika sampai di luar, kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata rame. Tapi bohong. Malahan lebih sepi lagi cuy. Memang masih ada orang yang lagi mau pulang gitu, lagi ngengkol kereta. Dan masih ada juga orang yang menyapa Mas Ari Lasso. Tapi nggak masuk akal gitu. Dari belasan ribu orang bisa sesepi itu dalam waktu yang singkat. Cuman kata panitianya, udah mas, gitu kan, nggak usah dipeduliin kali. Udah biasa tuh di sini katanya. Panitianya aja udah bilang ini biasa cuy. Terus apakah ceritanya cukup sampai di sini? Jawabannya tidak. Ketika mereka pulang dan sampai di hotel, abis pulang konser kan gerah tuh pastinya ya kan. Nah, kepala produksinya ini dengan gagah berani, dia malah mandi cuy. Dia melanggar briefing dari panitia. Ketika dia udah selesai mandi, dia pun pengen beli rokok di seberang hotel. Nah, ketika dia mau menyeberang, dia ketabrak motor coy. Dia mandi, selesai mandi langsung kena gitu, kesialannya. Kagetlah kawan-kawannya kan. Begitu dia melanggar briefingnya, kesialan itu langsung terjadi gitu. Nggak ada gitu selang beberapa hari. Langsung gitu coy. Panik lah Mas Ari Lasso dan kawan-kawan. Tapi Mas Ari Lasso masih berpikir logis. Ya dia berpikir ya mungkin kepala produksinya ini nyebrang nggak nengok-nengok. Mas Ari nggak mau menghubungkannya langsung ke gaib-gaib. Jadi begitulah pengalaman Mas Ari Lasso dan kawan-kawan yang berkaitan dengan kota Saranjana.
Kalau kita baca di metrosulteng.com, ini adalah pengakuan dari seorang kurir yang bernama Indra. Nggak tahu ya ini tahun berapa, cuman tanggalnya itu adalah tanggal 16 Agustus. 1 hari sebelum kemerdekaan. Jadi Bang Indra ini mendapati sebuah paket yang seukuran box HP. Nama yang tercantum adalah Delvina Sahara yang beralamat Distrik Nabula. Nah, paket itu disisakan terakhir lah sama kurirnya, sama Bang Indra. Karena udah dicari dia cuy di Google Map. Dan nggak ada yang namanya Distrik Nabula. Dia udah nanya ke orang-orang setempat, tapi mereka pada nggak tahu di mana itu Distrik Nabula. Ceritanya udah mau maghrib ini kan. Bang Indra mau pulang lah. Bang Indra ngira kalau ini paling salah alamat gitu, salah tulis. Diretur aja lah gitu paket ini. Tapi Bang Indra dikagetkan dengan kehadiran seorang pria paruh baya. Agak-agak tua gitu. Bapak itu bilang, "Nak, katanya kau sedang mencari Distrik Nabula ya?" Bang Indra jawab, "Iya Pak, Bapak tahu alamat ini." Ini ceritanya mau maghrib ya, mau maghrib. Terus Bapak itu nanya lagi, "Siapa nama penerimanya?" Bang Indra jawab atas nama Delvina Sahara. Terus Bapak itu jawab, "Oh, Dek Delvina, saya kenal." Bapak itu kemudian mengibaskan sapu tangan ke wajah Bang Indra. Bang Indra pastinya refleks kedip ya kan. Terus Bapak itu bilang, "Nak, kamu lurus saja ikutin jalan ini." Bang Indra jawab, "Oh, gitu ya. Baik Pak, terima kasih ya. Saya mau antar paket dulu." Nah, sebenarnya cuy, jalan yang ditunjukkan Bapak itu awalnya tidak ada. Setelah dia mengibaskan sapu tangannya, barulah jalan itu ada dalam pandangan Bang Indra. Cuman Bang Indra pada saat itu nggak menyadarinya. Entah karena dia memang nggak ngeh, atau dia berada dalam pengaruh gitu. Nah, ketika Bang Indra mulai menyusuri jalan tersebut, jalan itu sepi. Nggak ada tikungan, terus kanan kirinya nggak ada rumah-rumah, nggak ada pengkolan-pengkolan. Terus kanan kiri jalan dan sejauh mata memandang itu cuma ada pohon-pohon yang rindang. Balaplah Bang Indra ya kan, karena jalannya mulus juga. Gak lama kemudian sampailah dia di sebuah kota. Di sini Bang Indra kagum gitu sama keindahan kotanya. Gedung-gedungnya menjulang tinggi dan megah dengan kaca-kaca yang berkilau. Mobil-mobil mewah juga berlalu lalang. Motor-motor di sana juga mewah-mewah gitu. Pokoknya kendaraan itu mewah dan gak pernah dilihat sebelumnya sama Bang Indra. Singkat cerita sampailah Bang Indra ini di alamat Delvina Sahara. Karena Bang Indra ini nanya-nanya orang situ. Sampai dia di Distrik Nabula dan sampailah dia di rumah Delvina. Nah, rumahnya Delvina ini rumah 4 tingkat. Di pintu gerbangnya itu ada layar lebar. Dan ketika Bang Indra pencet belnya, di layar yang ada di gerbang itu muncullah wajah Delvina yang cantik dan imut. Delvina bilang nganter paket ya? Bang Indra jawab, "Iya, Delvina ya." Dibukalah pintu gerbang itu dan masuklah Bang Indra. Terbukalah pintu rumah, terus disuruh masuklah Bang Indra sama Delvina yang cantik dan imut. Dan ketika paket itu di-unboxing sama Delvina, ternyata isinya adalah HP iPhone. Bayangin, HP iPhone aja dibeli sama makhluk gaib. Aku nggak tahu cerita ini bener apa nggak, karena cerita ini aku ambil dari artikel. Jadi singkat cerita yaudah, Bang Indra pamit mau pulang. Diantarlah Bang Indra ini sampai ke pintu depan. Ternyata hujan. Gak jadilah Bang Indra ini pulang. Hujannya itu lama. Ditawarilah Mas Indra ini nginap di rumah Dek Delvina yang Singkat cerita ini keesokan paginya, Bang Indra mau pulang. Cuman ditanya sama Delvina yang nggak mau ikut perlombaan 17-an di sini. Karena kan ku bilang tadi di awal kejadian ini 16 Agustus. Nah, keesokan paginya udah pasti 17 Agustus. Jadi di Kota Saranjana juga ada perlombaan 17 Agustus. Ya udahlah, ikutlah Bang Indra ini ke perlombaan 17-an itu. Dan kemudian Bang Indra juara 2 lomba masukin paku ke dalam botol. Dan dia mendapatkan hadiah 4 kg emas. 1 gram emas kira-kira berapa ribu itu ya? Kita anggaplah 1 gram emas itu 900 ribu. Ini kita anggap aja, 1 gram emas itu 900 ribu. Nah, 1 kilo emas itu, 1 kilo itu berarti ada 1000 gram. Berarti 900 ribu dikali 1000. Dapatnya 900 juta. 900 juta, berarti 1 kilo itu 900 juta. Terus Bang Indra ini kan dapat 4 kilo. Nah, 4 kilo berarti 900 juta dikali 4. Dapatlah itu sekitar 3,6 miliar. Hadiah juara 2 masukin paku ke dalam botol senilai 3,6 miliar. Auto kaya nggak tuh Bang Indra? Ya mungkin pada saat itu harga emas nggak 900 ribu per gram. Tapi ya kira-kira segitulah, miliaran lah. Dan yap, Bang Indra pun pulang dengan 4 kg emas di tangannya. Cuman Bang Indra nggak langsung sombong dan ria. Dia simpan emas itu di lemari kosnya. Kemudian dia masih bekerja sebagai kurir. Jadi dia nggak sombong.
Terus 2 hari kemudian pada saat tengah malam, ada yang mengetuk pintu kosnya. Dan ternyata itu adalah Delvina yang mau mengembalikan jaketnya Bang Indra yang ketinggalan. Cuman aneh sih, masa 2 hari kemudian baru dikembalikan, dan mengembalikannya itu tengah malam lagi. Dan itulah dia pengakuan dari kurir yang bernama Indra. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita itu, atau itu adalah karya karangan cerita dari seseorang, kalian yang menilai sendiri. Cuman yang pasti dari cerita itu, warga Saranjana yang gaib tersebut tertarik sama iPhone. Saking bagusnya HP iPhone, yang beli itu bukan cuma manusia, makhluk gaib pun juga beli. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi kalau memang bener ya nggak masalah, ya menarik. Dan ini aku baca dari artikel ya, Untuk cerita lengkapnya kalian bisa cek aja akun TikTok yang bernama Anak Lombok, K-nya 2 di belakang. I don't know dia dapat sumbernya dari mana, tapi dari sumber yang aku baca, rata-rata itu artikelnya itu merujuk ke akun ini, akun Anak Lombok ini. Nah, ini ada lagi nih pengakuan dari seorang bapak yang bernama Puabela yang mengaku kalau dia bisa dengan bebas keluar masuk ke kota Sarjana. Sarjana. Nah, kalau misalnya ada orang yang hilang, Pak Bela inilah yang ditelepon sama orang tuanya atau seseorang untuk mencarikan orang yang hilang itu di kota Saranjana. Jadi kayak orang tua anak yang hilang ini menelpon Pak Bela, siapa tahu anaknya ini hilang di kota Saranjana. Nah, pergilah Pak Bela ini ke kota Saranjana untuk mencarikan orang yang hilang dan dia bawa pulang. Nah, jadi orang-orang yang hilang di kota Saranjana itu ya dibawa pulang lagi sama Pak Bela. Jadi banyak tuh yang minta bantuan ke Pak Bela. Kalau ada itu orang hilang, walaupun apa, saya ditelepon. Kalau ada hilang laki-laki atau perempuan, saya ditelepon orang tuanya. Coba tolong lihatkan saya punya anak di sana. Ya baru saya ke sana. Kalau ada di sana Pak, baru saya telepon orang tuanya bagaimana. Diambilkah atau bagaimana? Nah, kalau dia bilang ambil, ya saya ambil, bawa kasih ketemu dia orang tuanya. Berarti sering ada orang yang hilang juga di sana Pak ya? Apakah mobil, motor? Oh, benda juga ini ya Pak ya? Mobil, motor? Ya. Sering itu Pak juga? Sering. Orang-orang di Saranjana itu ya kayak kita, kayak orang-orang pada umumnya. Cuman hidungnya nggak berlubang. Gitu katanya. Seperti orang biasa, dilihat orang. Enggak. Cuma apanya, enggak ada, cuma ininya. Oh, nggak ada ininya. Ada berlubang. Oh, enggak. Nah, pada saat itu ada tim Trans 7 dalam program Misteri Dunia yang mendatangi Pak Bela untuk diwawancarai. Nah, ketika dicari, ketemulah sama Pak Bela. Terus diceritakanlah tujuannya tim Misteri Dunia ini, dan berangkatlah mereka ke rumahnya Pak Bela. Nah, rencananya mereka ngobrol di rumah Pak Bela dulu. Naik mobil lah mereka. Ketika di dalam mobil, Pak Bela ini nelpon. Orang mana itu? Orang Kota Baru. Mau masuk kah? Ya, enggak tahu ini. Belum masuk di antara. Wilayah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dari salam yang dia ucapkan, sudah jelas kalau warga Saranjana ini memiliki agama. Terus kalian mungkin berpikir, kalau paling nomor itu nomor orang random gitu kan, atau udah di setting gitu. Tapi katanya di video tersebut, itu bukanlah nomor yang umum kita gunakan. Dan Pak Bela memperlihatkan nomor itu juga bukan nomor yang kita orang awam, kita nggak tahu nomor itu. Jadi nomornya itu agak aneh gitu, agak lain gitu. Bukan +62. Atau 08. Tapi sayangnya di blur, jadi kita nggak tahu apakah ini settingan atau memang beneran. Baru ketika sampai di rumah Pak Bela, mulailah ngobrol-ngobrol ya kan. Di tengah pembicaraan, Pak Bela bilang, Tapi ini Pak, maaf ya. Enggak. Karena Bapak tidak dilihat di sini, ada di sini 3. di sana sudah ada warga Saranjana yang baru datang. Cuman karena gaib, yang lain nggak bisa ngeliat. Kita pun juga nggak bisa ngeliat. Cuman bapak itu. Bahkan Pak Bela punya KTP dari kota Saranjana. Tapi KTP-nya itu berbahasa Arab. Aku kurang tahu kenapa bisa pakai bahasa Arab, aku juga kurang tahu. Terus Pak Bela cerita juga, walaupun dia bebas keluar masuk kota Saranjana, dia sebenarnya nggak berani kalau makan dan minum di sana. Takutnya dia nggak bisa keluar dari kota Sarjana itu lagi. Takutnya dia nggak bisa keluar dari kota Saranjana itu lagi. Kemudian Pak Bela menunjukkan pintu masuk ke kota Saranjana kepada tim Misteri Dunia Trans 7, yaitu di dekat desa Oka-Oka. Gimana pendapat kalian tentang pengakuan Pak Bela ini? Dia sudah menunjukkan bukti KTP yang berbahasa Arab dan juga video yang menampilkan kalau Pak Bela ini nelpon sama orang Saranjana.
Jadi ini ada foto yang aneh yang diambil beberapa minggu yang lalu, akhir-akhir tahun 2022 lah. Jadi di foto tersebut ada seorang wanita, kita panggil aja Bu Devi. Nah, yang janggalnya di foto tersebut adalah kayak ada kenampakan siluet kota yang menjadi background foto Bu Devi. Jangan-jangan itu kota Saranjana. Memang sih backgroundnya itu ada lampu-lampunya. Itu lampu-lampu perumahan warga di tepi laut. Jadi backgroundnya itu perairan luas, terus di seberang perairan itu ada rumah-rumah warga. Nah, lampunya itu lampu-lampu warga yang di bawah-bawahnya. Tapi di sana bukan kota, coy. Nah, ini nih anehnya. Kalau aslinya sih, ketika dia mau foto itu, nggak ada yang aneh sama backgroundnya. Dia nggak ngelihat yang aneh-aneh. Cuman ketika dia melihat foto itu, kok ada siluet kota. Cuman Bu Devi nggak mikir kalau itu adalah kota Saranjana. Yang berpikir seperti itu awalnya adalah beberapa temannya dan para netizen. Kalau Bu Devi nggak berpikir seperti itu. Terus Bu Devi juga nanya sama temannya yang fotografer, dan kata temannya itu ini adalah efek kamera gitu. Jadi bukan kota gaib. Bu Devi juga bilang kalau dia menjamin foto ini tidak diedit. Kalau itu bukan editan, saya berani menjamin keasliannya, Kak. Tapi ada fotografer yang bernama Pramudia Kevin. Aku nggak nemu komennya ini di IG sih. Aku nemunya ini di kompas.com, yang mana dia berkomentar itu adalah efek dari shutter speed yang lambat. Dan pada saat motret itu kameranya nggak stabil, HP-nya nggak stabil gitu, goyang-goyang. Sehingga terciptalah efek tersebut pada foto. Terus ada yang bilang juga kalau foto itu paling strategi marketing dari film Kota Saranjana. Karena kan film tentang Saranjana ini mau rilis. Jadi biar viral kembalilah urban legend Kota Saranjana ini, makin penasaran lagi lah orang-orang, terus rame, dan setidaknya makin rame juga lah yang membeli tiket untuk menonton film Saranjana. Tapi kata Bu Devi itu bukan marketing film, karena dia juga nggak mendapatkan keuntungan apa-apa dari film tersebut. Jadi ngapain juga dia repot-repot mempromosikan film Saranjana. Jadi kalau dibilang foto saya itu untuk mendongkrak film tersebut, itu salah besar. Karena saya tidak ada ngambil keuntungan dari film itu dan tidak terlibat di film tersebut. Jadi gimana menurut kalian? Ini real atau tidak? Foto tersebut apakah efek kamera atau memang kenampakan kota Saranjana? Kalau menurutku sih, ini real coy, ini nyata. Tapi bohong, karena gini coy, aku tuh lebih setuju dengan pendapat para fotografer. Ya karena mereka juga ahli dalam bidang foto kan? Oke, kenapa aku bilang lebih masuk akal penjelasan dari para fotografer? Karena Bu Devi sendiri yang bilang, kondisinya itu gerimis. Nah, kondisi pada saat foto ini gerimis coy. Kita berangkat itu karena harinya gerimis kan? Jadi berangkat jam 7:30. Kita coba naikkan kecerahannya dengan curves. Kita naikkan black-nya. Nah, bisa kita lihat di sini yang pertama, bagian yang paling ngeblur ada di sini. Ini blur parah. Memang sih aku downloadnya dari Google ya kan, bukan dari foto aslinya gitu. Mungkin yang mungkin foto ibu itu lebih tajam gitu, lebih jelas lah, bukan lebih tajam. Nah, yang pertama kita bisa ngelihat ada garis di sini. Kemudian ada juga yang ada di sini. Nah, katanya ini adalah jalan menuju kota Saranjana. Menurutku sih enggak coy, karena garis ini itu kelihatan kayak, kalian pernah nggak sih lihat air luntur gitu di dinding atau cat atau oli atau semacamnya, benda cair. Kan bentuknya tuh kan kayak gini tuh, bentuk lunturnya gitu coy. Kayak liquify ketarik gitu, luntur ke bawah. Nah, kemungkinan lensanya berair. Itu menurutku ya, logisku gitu. Kemudian untuk kotanya, kalau kita zoom out memang kayak kota sih. Memang mirip gitu sama kota, siluet kota. Tapi kalau kita zoom secara dekat, tidak ada mirip-miripnya. Sabar. Nah, tidak ada mirip-miripnya, brother. Tuh. Dari mana sisi kotanya gitu kan? Dan kembali lagi, ini kondisinya gerimis. Nah, kemungkinan besar garis-garis cahaya ini itu adalah rintik hujan sebenarnya. Ini adalah rintik hujan. Jadi rintik hujan itu kan bisa memantulkan cahaya. Nah, kemungkinan besar cahaya lampu ini mantul ke rintik hujan. Nah, karena yang dibilang fotografer tadi shutter speed-nya lambat, entah dia pakai mode malam atau apapun itu, jadi ketika dijepret, ini rintik hujannya, karena shutter speed-nya lambat, rintik hujannya kelihatan garisnya cuy. Karena di belakangnya ada cahaya, makin jelas lagi lah ini cahaya yang narik ke bawah. Gitu, makanya kalau kita perhatikan, ini garis-garisnya ini kayak sejajar sama lampu, ini ya.
turun ke bawah ke lampu ini karena lampunya di sini. Ini juga. Nah, ini juga, ini kayaknya ke sini. Kalau areanya kosong kayak gini, kosong tuh nggak ada karena ketika rintik hujannya lewat sini tidak terpantul cahayanya mungkin. Nah, jadi lebih masuk akal gitu kalau ini adalah rintik hujan. Karena Ibu Devi bilang kondisinya gerimis. Itu lebih masuk akal karena kondisinya gerimis lebih masuk akal kalau ini adalah rintik hujan. Itu menurutku. Alright? Tapi ingat ya coy, konteks kita adalah di foto ini, bukan di Kota Saranjana. Kalau Kota Saranjana itu udah beda lagi gitu kan. Itu udah di luar konteks. Konteks kita yang ada di foto ini. Sorry. Itu oke? Kalau untuk foto ini, menurutku ini adalah rintik hujan. Apalagi di bagian sini jelas banget. Apalagi Ibu Devi bilang kondisinya gerimis. Ini juga kayak air, kemungkinan lensanya berair, gerimis. Dan agak ngeblur, nggak fokus. Gitu my brother. Oke? Memang sih nggak semua orang ngerti apa itu shutter speed ya kan? Apa itu shutter speed yang lambat dan nantinya apa efek yang dihasilkannya. Semua orang bisa foto pakai HP atau apapun itu, tapi nggak semua orang paham mekanisme kamera bekerja. Baru karena foto ini tampak janggal dan mereka-mereka yang nggak paham mekanisme kamera nggak bisa menjelaskannya, muncullah penyimpulan yang sederhana, yaitu gaib. Berkaitan dengan gaib. Jadi simplifikasi dari foto yang aneh itu, penjelasan sederhana dari foto yang aneh itu adalah gaib. Simple. Kita nggak mikir shutter speed ini apa segala macem. Nah, itu menurutku. Alright? Jadi itulah pembahasan kita tentang urban legend Kota Saranjana ini. Ya walaupun kita nggak tahu asal-usul dari urban legend ini, peristiwa apa yang mendasarinya, tapi urban legend ini populer cuy di Indonesia. Banyak dari kalian pasti udah kenal sama Kota Saranjana ini. Dan banyak juga peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Kota Saranjana. Tapi walaupun begitu, belum ada bukti ilmiah, bukti yang valid, benar-benar valid yang bisa kita percayai kalau Kota Saranjana itu memang ada. Ibaratnya kalau di pengadilan, saksinya itu ada banyak saksinya. Diculik, di ini, diapai, keluar masuk, kejadian-kejadian aneh. Tapi barang bukti yang kuat di pengadilan itu nggak ada. Nah, gitu my brother. Dan sebenarnya banyak kasus yang berkaitan dengan Kota Saranjana, kayak ada yang pemuda diculik, di ini, di apa segala macam tuh banyak. Kalian cari aja di channel, ada tuh channel YouTube-nya, Podcast Horror Reborn, kalau nggak salah. Nah, itu banyak tuh kasus-kasus yang berkaitan dengan Kota Saranjana. Kalian cek aja lah di sana. Kalau kita bahas di sini tuh kelamaan cuy. Bisa-bisa sampai subuh kita ngobrol di sini. Terus tentang nama Saranjana yang ada di peta lama itu, ya gitulah. Ya kan sesuai dengan yang aku bilang sebelumnya. Kalau memang Saranjana memang ada dulu, dan memang dia teknologinya canggih, kenapa kota itu tidak viral gitu? Karena kan pada zaman itu ya berarti Kota Saranjana lah yang paling maju teknologinya dibandingkan peradaban-peradaban yang lain. Ya harusnya itu heboh gitu di Belanda gitu. Gitu Pak Salomon yang membuat peta itu melihat gedung-gedung dengan kaca berkilau gitu kan. Ada mobil-mobil mewah, keluaran-keluaran terbaru gitu kan. Wah, ya harusnya seperti itu menurutku. Kalau tidak seperti itu ya kemungkinan nama Saranjana ini memang ada, tapi bukan kota yang canggih, bukan kota dengan teknologi maju. Gitu. Kalau memang dulu Saranjana memang ada. Ini menurutku. Ini ya opini bodoh aja lah. Tapi ya urban legend ini nggak usah dipusingin kali, nggak usah sampai serius kali, sampai mempengaruhi kehidupan kalian. Kecuali kalau kalian mendedikasikan hidup kalian untuk mencari Kota Saranjana, itu ya udahlah. Tapi kalau nggak usah diseriusin kali. Anggap aja kayak cerita seru kalian lah, anggap aja jadi koleksi misteri kalian. Tapi bagi kalian yang percaya, ya udah, itu hak kalian gitu kan. Yang penting nggak usah rusuh aja sih cuy. Enjoy aja lah, enjoy. Jadi terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video.